العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم سلام قولا من ربهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك صدق الله العظيم. Segala puji syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan waktu untuk kita bersama, terkhusus lagi untuk kita yang terkait dalam suku Melayu Tengah, baik nenek mama, andai bapak, pondok kandung, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Pada malam kini masih berlanjut arisan. Mudah-mudahan kita berharap semoga berkepanjangan sampai diwarisi oleh anak cucu kemanakan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Selawat beserta salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaat beliau akan sama-sama kita rasakan di hari kemudian nanti. Karena tak ada nabi yang diberi istimewa oleh Allah Ta'ala selain nabi kita, yakni Nabi Muhammad, akan diberikan syafaat, pertolongan, bantuan untuk kita umat. Mudah-mudahan syafaat itu dapat perlu kita rasakan pada hari kemudian. Amin amin ya Rabbal. Kemudian kita hormati segala nenek mama sendiri Bandul, tapi yang hadir pada malam hari ini Banito tu kampung, kemudian andeh bapak sendiri Bandul tapi Tungganai pondok kandung yang hadir di dalam rumah yang dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, teristimewa pada beliau Nito, guru kita Ustaz Abdi, yang mungkin malam kini beliau sebagai andai bapak di suku Melayu Tengah, yang tadi sore menelpon ambo untuk semungkinnya saya bisa hadir pada malam kini. Tasasak malam kini kewalaku tadi sanjo telepon hadiah lah. Ada yang Kosovo, itu sana Kosovo, yo tetangga. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita angkat judul Taufik pembicaraan kita malam kini, tausiah kita malam kini dengan keridhaan Allah disembunyikan
pada taat seorang hamba. Dan kemurkaan Allah itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kemaksiatan seorang hamba. Ridha Allah tasurut tersembunyi. Kalau cerita surut menyuruhan sembunyi menyembunyian atau dak katantu dawa. Contoh saja lawak layadoh nan tentu dawa pasamo bilo kita kamati tasoda kado kota kadiado bisikan itu kawa tanggal 7 baleh Agustus 2020 sampai besok angkap bayi lemak kaba pisah jo anak kaba pisah jo bini ada doh itu nan tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tipu jo krisia. Kau ada krisi nak duduk je. Ya juga. Lega koko. Tagak tu kudu-kudu gak lemah ya. Jadi Allah Ta'ala itu menyembunyikan ridhonya kepada seorang hamba dalam taat. Adapun berbicara masalah taat itu adalah semacam pengabdian kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tentu dakwah do taat nan mano ko Allah sabui salah redha itu tagantung pada sembahyang. Lai sembahyang awak redha Allah taala. Tak lo untuk itu. Redha itu tagantung ka puasa, oleh puasa wa redha Allah taala, ka sedekah, ka infak, ke ta'zim kepada suami dan lain-lain sebagainya. Tidak Allah tentukan taat mana nan akan menyebabkan Allah itu redha kepada awak, suka kepada awak, setuju kepada awak. Kita tidak tahu di manyo redanan manyo makoe kita manusia selalu mengintai mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Babue taat sekecil apapun taat awak, ko itu nan menjadi penyebab redha Allah kepada awak. Alhamdulillah kita terima. Taat adakala berbentuk ibadah wajib nang kita kerajuan atau ibadah sunat seperti sembahyang sunat rawatib sebelum dan setelah sembahyang fardu qabliyah ba'diyah, atau puasa-puasa sunat Khamis, Senin, Ayyamil Bait, Ayyamil Sawat, hari-hari putih dan hari-hari hitam, tambah juga puasa-puasa sunat Rajab yang insyaallah beberapa hari lagi akan timbul. Puasa-puasa sunat Sya'ban setelah berlalu Rajab sabulan. Di pondok tadilah mulai diajar dari Ustaz Mutar kepada anak-anak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaianlah kami ke bulan Ramadan. Itu doa awak, wa amalkan itu. Begitu masuk bulan Rajab besok insyaallah, kalau tidak Jumat Sabtu,
lah masuk sari bulan Rajab. Nak selama mulai ke masuk kita kepada puasa Ramadan. Di taat itu nak tahu taat mano yang akan menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita selalu mengintai mencari beribu-ribu jari awak pasang. Mano tahu nan sakete taat itu yang menjadikan Allah reda kepada awak insyaallah. Awak di rumah menanam karambia puyuh, karambia kapa ke jarang. Kan lain tentu karambia kapa di sekuat dosa salah itu rumah ada je. Suatu tidak rendah. Iko contoh, yuk agak menanggung sore. Halo. Iko. Bahasa kurang. Aduh hawa karambi sabatang. Kemudian keluar dari rumah. Dak pukul 2 balik siang. Wa cali karambi nalah gae atau nanlah tuo nyogiri de tupai. Nyokero de tupai. Di teh rumah hawa do badiangin piluru baru balilo gai piluru baru bali apa nganawa katiko itu. Kalau kita beribadah menimbulkan kasih sayang antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu jadi perbuatan taat awak. Wah cali tu pai saria manggirik-girik kerambi. Sabantanya keluang ke mamatuanya cali lang kapalo kawa. Sabanta lainnya cuki kerambi lo. Keluar lah lubang masuk ke dalam buah kerambi lo. Katiko itu kalau kita ingin menimbulkan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak tertutup kemungkinan itu jadi ibadah awak. Taat kepada Allah taala. Wa pala pese paling pindah awak tagu tupai kogai tupai. Itu karambi batanam yang sekali kini dia pala pese yang deh memakan pi yang ulang jo besok balik dan tembak lah bodiangin lah tambai di rumah mah sedangkan baru le mati ciga le mati dia bodiangin apa ulang kecilnya mu kalau Allah ko tantu kalau buat berang bako betu karena karambian nyo gini dek tupai ko walaupun tupai ko mati wak tembak nancie nalah nyo gini tu dak jo kerape makan le do kamari sayo yo nyo dak kerape pakai makan kamari sayo yo nyo tupai cango simpai cango cegak cango baru cango cari lah tapi deh jagung awak lah nyo makan sakanyang-kanyang kalimbutan namanya kalau dia baru adalah kalimbutan pipi kiri kanan 8 wah kalau baru di rumah atau cuma cari di ladang 8 wah kiri kanan gua dak pisi lain le doh hanya pacil di tangan kanan kakak tia masuk ke tangan kiri masuk nyoy pang aja kaki sebelah atau jalan lewat bukan amu cangok kah itu tidak cangok baru indah cangok simpai indah cega indah tupai indah apalagi tupai
tupai kok tiga balubang karambiawak dalam satajang jangan dikecen tupai itu jangan karajo tando tiga tupai manggil dia. Nah, di muka Allah nampak yang canggung kita manusia. Dah binatang kita manusia. Manggil dia sinya, manggil dia sekian ini. Cukinya, cuki tentu kita jawab tu mah. Dah cuki cie nan ba cuki dah cuki cie nan manggil dia, dah cuki cie nan ambil. Kita manusia nan sabanai. Enggo jangan bangi lo awak lai tanaman awak dirusak dek hewan. Kalau kita mencapai reda Allah Subhanahu wa taala itu semua jadi ibadah. Tapi kadang-kadang awak kan terpengaruh sapa aduh batehe. Sapa aduh batehe. Memang Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, ikut kaji awak kasih sayang kepada mukhaluk bukan masalah boleh jodak boleh. Kok boleh jodak boleh? Boleh senyo tupai kuat tembak kalau memakan tanaman awak. Kalau istilah orang pertanian itu disebut dengan hama. Hingga maka diberikan kita izin memiliki senapang angin tingkit-tingkit awak. Untuk penembak baru, penembak ciga, penembak tupai, penembak ciliang diberi izin. Nan laba kaliber bagai itu mah. Dia tak perlu pompa. Bakanyang-kanyangan pompa agak hampir 1000. Itu kan mengokang isi biru selen. Tembakan dibolehkan. Ada masalah ya, tapi kasih sayang tadi tua mudah-mudahan dek kasih sayang kok jadi amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kok di situ tak redha Allah kepada awak? Lah aman. Nah, kenapa taat iko awak lakukan untuk mengetuk pintu redha Allah Ta'ala. Sembahyang tak akan mampu memasukkan awak ke dalam surga. Roh. Puasa tak akan mampu memasukkan awak ke dalam surga. Kau itu kau tu berhentilah sembahyang, dan kau berhentilah puasa kau tu itu lah awak. Aman selawat lah kau tu. Tak perlu baju mat, tak perlu banyak betang. Ya, ibadah sebenarnya bukan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tu bapa toh ibadah itu untuk mengetuk pintu redha Allah. Apa kali wak kerajuan sembahyang sehari semalam 5 kali. 5 kali kita ngetuk pintu. Semoga redha Allah akan timbul, akan kita rasakan. Karena ada malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ahli ibadah sangajo dia siangan dek Tuhan hidup di tengah laut. Indak babawu jo masyarakat banyak doh. Karena pengaruh orang banyak. Kalaulah jangka banyak seorang berdua lah jadi. Seorang lah jadi ku dapat mengecian sakaret lah jadi ku lah bakawan. Aduh senang kabautan. Aduh senang kabasabui. Nak jan dia dipengaruhi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dak aduh inya etang gangguan, maka Allah taala mengasingkan hambanya itu selama 500 tahun di tengah laut. Indah aduh akses jalan keluar, kadi cuba berenang ke tepi daratan tak bisa. Dan tak ada makhluk lain nanti hanya satu dia saja di tengah laut. Coba bayangkan deh awak. Tak ada orang doh. Tak ada lo makhluk lain. Untuk ciliang, untuk biawak. Tak ada. Inyo hidup di tengah pulau dengan seorang diri. Allah agih bekal inyo di tengah laut itu dengan sebatang delima. Nan babuah. Semua di pinggir laut yang walaupun di tepi laut tapi airnya tetap segar, tidak asin.
Jo semua cie, jo delima sabatang bekal dia dari Tuhan. Hidup 500 tahun. Delima ko tiok siap masak babuah masak cie. Siang tak masak, malam apa lagi, hanya siap asar saya. Tak ada masak sudah subuh, tak ada masak sudah zuhur, hanya masak setiap solat asar. Hati langkonya itu sela kerajaan hamba Allah ko. Beribadah siang malam, siang berpuasa, malam beribadah, siang berpuasa, malam beribadah. Inggolanyo sabui de malaikat nan turun naik ke langit melapor ke Tuhan lah jadi perbincangan malaikat. Ko islah wak kini golah piral. Piral. Kecik malaikat ko ke malaikat etan. Iyo yang. Dan lalu ke situ ketika sedang sujud sebut dia. Dia sedang beristighfar. Dia sedang bersalawat sebut ya. Patang waktu itu jo, sanjung waktu itu, malam waktu itu jo, tak berhenti beribadah nggak Islam tu doh. Itu kata jo jadi perbincangan di tengah-tengah malaikat. Kecil malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, orang itulah nanti nan akan memprotes Allah. Wah hebat kamu protes Allah. Awak lagi kata lu memprotes Allah besok kantri entah. Kaidah-idah saya kira jo. Sekali saya tanya apa kapancaran kayak benar takui lah. Tak ada cerita. Dia kecil nama malaikat Jibril. Orang itulah nanti yang akan memprotes Allah Subhanahu wa taala. Apa kok itu kecil Nabi Muhammad itu nakoknya cerita dek malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, orang kok hidup di tengah pulau kemudian beribadah selama 500 tahun lamoe di tengah pulau itu. 500 tahun tu berapa hari tu? Sekitar hari. Lah kemudian besok di hari akhirat lah sampai masuk kita ditimbang. Kok kini kita nama nimbang. Besok amal ibadah kita yang akan ditimbang. Nah, tiba masa mizan, kita sadua lahai nan sedang berada di padang mahsyar. Lautan manusia, bayangkan mulai dari Nabi Adam dan umatnya sampai Nabi Muhammad sampai di kiamat. Berapa banyak manusia hadir di padang mahsyar pada ketika itu. Diembaulah namo serang-serang. Diembau namo masing-masing ko dak kasalah embau. Dan dak lo kasalah tibo. Mit untuk peserta timbang berikutnya yang bernama Permadi. Katibo kok Permadi Padang, katibo kok Permadi Solo, kan Permadi banyak. Banyak di dunia kota beribu-ribu banyak. Katibo ba ita. Ba kodak bitu, kodak kasase malaikat atau awak salah dengar karena ada tando nan diagih dari Tuhan kepada awak. Awak sama gadang ketika itu. Tando siapa nan tayembau namo, maka orang itu akan diberikan gemetar di jantungnya. Inyo se jantung nama gagas orang. Nah lain tak ada. Nak sama banala namo. Nah, kemudian ku awak baltalata mungkin tampe tagak paling di tepi jauh bakuak barisan. Orang bimancali kawak. Pada Permadi lain subatah rumah. Katiko namo ko tapanggil lah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Moncong lah awak berjalan menuju mizan. Timbang amal jo jahat jo doso awak ketika hidup di dunia. Tapi lah cameh kita di masa itu. Kok kesalamat dan goya Allah. Bapulau kau untuk nasib dan. Lai kok kesalamat manggigi sama manggigi awak. Nanda siap untuk itu. Nah, ketika sampai giliran orang yang beribadah di hadapan Allah di tengah pulau 500 tahun lamoe beribadah. Inyo santai saja. Tembok namoe pulan bin pulan maju ke depan.
jalan lenggok-lenggok saya. Nyo santai. Bakok santai, nyo yakin. Yakin saya yakin lah jaleh penghuni surga. Bayang 500 tahun tak sebut bagunjang, siapa ke bagunjang? Di tengah-tengah pulau lah. Nak nampak nak perusi, siapa perusi yang lalu kin? Awak seorang saya. Tak ada ci Allah. Yakin inyo akan selamat. Kemudian ditimbanglah antara dosa jo ibadah. Dosa jo amal nanyo kerajaan. Ya sudahlah. Bayangkan 500 tahun ibadah begitu diunggul di timbangan kanan kiri turun timbangan kanan. Naik timbangan kiri yaitu dosa. Mencari teman tu itu, wih, banyak banget yang mangkum. Kecil malaikat mencari. Iya bapa jolah, sebanyak itu nanti agih dari Tuhan. 500 tahun beribadah di tengah pulau. Kita syukuri kok kislawak kini. Lah, Ridwan, nyo selamat. Maka terdengarlah ucapan salamun qaulam mir rabbihim. Salamun qaulam mir rabbihim. Selamat engkau. Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bawalah dia malaikat Ridwan menuju surga. Ketika dibawa dia malaikat Ridwan menuju surga, pada ketika itulah dia angkat tangan kepada Allah Ta'ala, mengusul kepada Tuhan. Ikulah nama protes kecil malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ambo akan masuk ke dalam surga roh dengan redha dan pemberian engkau. Ambo akan masuk ke dalam surga dengan ibadah yang kulakukan selama 400 tahun, ya, selama 500 tahun. Jadi nan 500 tahun tadi itu bare disertai dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini orang percaya roh. Kok begitu orang timbang. Orang timbang. Kini nan kadi timbang ibadah 500 tahun jo nikmat nan den agian kawaang. Cik Tuhan lain. Damu dimasukkan ke surga kau awak kan kamu moncong-moncong sudah aman ada dah tinggal cuba celama kalau dalam neraka tu celik dan tapi sombong ke situ tak sombong sudah dah kini dah mu nah yang protes Tuhan foto timbang ulang timbang lihat ambil kini nikmat mato ke Tuhan di mato nikmat mato. Dengan mato bisa membaca kitab, dengan batu bisa mencari makhluk Allah cakrawala yang ada sekitar kita. Nikmat Allah nan ada. Hingga dengan mato nan ada itu nyo bisa beramal selama 500 tahun. Lamuai selamat, tidak ada gangguan apa-apa. Kalau ada gangguan masuk segala semua tu aku tak ada nikmat mato masuk dan semua mati jepen. Aku tak ada okey. Nah, itu diambil dari Tuhan. Nikmat mato jo ibadah 500 tahun naik ke timbangan. Nikmat mato sabalah timbangan. Nah tu ibadah 500 tahun lamuai siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang apa yang terjadi? Tu nikmat mato Allah nan dia ada Allah taala nyojongkean nan 500 tahun tadi. Tanda apa? Ringan. Iko tanda balik. Malik bawa ke neraka. Kecil Tuhan kepada malaikat malaikat sama dia jamba gara-gara. Dia kok yo. Nah, nak kanyo tanyuan. Lo dah nyo ambil tangannya hello sonsang saya. Oi basi taji bagai ko sako. Basi taji samo Jawa membawa anak sanyo hari. Dah mue balik lo anyo ka main kece. Cepang. Lek kana muanya moncong sado dulu dia ndak nyutahan dem pakam. Tapi kabui serugo di kaki itu. Nyoba si taji ni pang. Ya Allah dan mu tu. Dan dialah masuk ke serugo. Jo ibadah ya keredaan engkau ya Allah.
Itu kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejo keredaannya dia yo. Ndak jo amal ini 500 tahun indah. Menangani itu Allah tu ibu yo ni jelek. Redha Allah lah aduh pada nyo pinyo nak mau jituan jo lai. Nak mencari bukti jo lai yo kok lai bare na 500 tahun ko beribadah gua. Hai Malik lapen. Kecil Allah kepada malaikat Malik lapen. Satu lape bantu anak badi. Kancang mencuyang nino. Mah lonce habis tata sungkun tak lape ke dalam surga. Nah. Itu dia apa? Redha Allah tadi. Redha Allah apabila lah ada di awak itulah sagalo-galo. Maka jangankan kali 500 tahun, itu kan amal ibadah nan baik di kerajaan itu sebagai tamsilan awak bahwa tak tentu di mana letak redha Allah itu. Maka Allah sembunyikan keredaannya dalam taat seorang hamba. Mungkin redha itu letak di ucapan awak sekali subhanallah. Ku Allah magi redha dengan subhanallah cikgu. Selesai itu mah. Di apapun ibadah kerajaan lah. Jangan kerana orang lain, jangan de inya, jangan de itu, tapi mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Taat nan padusi kalaki dak de maruk peninggalane doh capek mati ndak dak de itu doh tapi mardatillah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bantu itu jo kasih sayang nan wak berikan kepada anak kemanakan, kepada cucu, kepada anak, kepada bini, kepada laki, kepada segala tetangga. Itu kasih sayang juga merupakan taat yang Allah berikan kepada awak. Mana tahu dengan ibu awak tadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan kepada awak. Tanda-tanda redha Allah lah duduk kepada awak menarimu kebenaran. Itu salah satu. Nyota gua awak dek pajak ketek. Kacinya kelas 5 SD, tapi cerita perangai awak abeh dek acuknya dengan dari ayah jamaah. Udah tua. Pak Uwo tu yang kecil ayah jamaah ndak siaga main chip. Itu kalau tak ada main chip kau lain dah. Engku. Pak Uwo. Kecil pada kecil Pak Uwo. Jadi Pak Uwo na Pak Uwo. Lah abi duku bini deh. Kecil pada kecil kau. Lah batang kasih Uwo petang pagi terdengar den. Anak minta belanjo kena tapuk juo. Subang lah hampa Uwo sentaan dari telinga bini. Dah ada judi ku nak menjanjikan keuntungan doh Pak Uwo. Tak sedekah dah bagai nama itu dodo. Tu nya buik-buik sedek orang rumah. Cino nama nipu awak. Kecil pada ketek. Sadar awak ketika itu. Takana dewa nan bana pada ketika itu nyo tagu daripada kecil 5 kelas 5 SD barunya. Tacangang. Sadar takana dewa iyo dah. Dia tak saketik menampa bini gara-gara cinta. Tak sekatik pitih habis cikon. Le dapat yo pitih habis jo membayi habis yo. Nama ledak meledak. Untung le ya pe ko nak meledak. Sadar bertanda keredaan Allah lah aduh be awak. Awak dah mesti orang taat doh. Tak mesti bantu kami di musaji di surau. Sudah mesti lo itu loh. Omang aja, saya siang malam tak mesti bantu itu. Karena tak terpilih siapa dia yang akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Laik aja, dia waktu tukang panjat kerambi. Laik aja, dia waktu tukang siang padi di sawah orang. Laik aja, dia waktu tukang sapu, tukang pilih saruk di pasar. Tapi kalau Allah meridhoi awak, ya kita tidak akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau tak tentu. Tapi sebalik begitu ada pada ketek mengecean managu awak
Bajian tangannya bawa ke rumah, kalian tapuk, kalian bunuh, kalian pangan, kalian pijak-pijak. Itu nang sabui-sabui, nang tentu dan cialah ya. Berarti mengerengkang. Nah, nanyo kecian nan terucap dari mulut pajak kete itu sia nama kiraan Allah Ta'ala. Berarti itu ilmu pelajaran nanyo kecian kawak ditagu awak lewat muncung pajak kecil kode Tuhan. Kalau awak tanang menerima berarti kita dapat ridha Allah. Ko awak mengerengkang berarti awak dapat laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Tando redha alun adoh di dalam tubuh awak. Cari tadi. Semua jo awak laki bini. Enggak sekali sapakan tangka batangka goda adoh cetudak katingga yo wajib adoh. Ya adoh sama masalah. Kok pitih nang kurang kok rokok awak nandak nyoba lian nedek lah bini. Layu ka pasar yo. Tapi nya badak nanya bali-bali kurang nyola bihan lo kok agak sebungkui koi dak piti bagi jadi apa tang rasa umpama untuk itu sadiang langang suasana di rumah laki bini awak lah tabi lagu bagai itu biasa ya dikerajaan nah nyoado sekali jadi masalah ambil nintah dek tak pilih tampik nan tinggi bentuk ambogo tapi dikrisi laki baru balik sang duduk ang sinan kece laki cek bini ke laki apa masalah gua duduk atas nando alah bandehang kau bayang ayahang de angai andeh kau lo de kau yo kamu jadi itu terjadi deh bini saat yang batangka itu balik anak dari sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam orang menjawab yo mah anak tibo masuk anak dia awak nampak santai berdua ayah jama dia masuk ke dalam bilik tiba dalam biliknya tengah-tengah tangka ko balanjui je lupa baulang je balik alah cuma mi nan indu yang salah ko nyo lagu kalah awak muncul deh anak akan manjo biasa kama daripada kaya. Awak kata apa main lebih saya kok untung kini dia takui dia kapore sudah. Main lebih main sipaan. Itu tentang bau utang apa ya anak awak nu tak bau utang kan anak awak je. Kai ibu dak waktu itu antara lah. Nyo manjo minta piti kawak dalam teh ngane pi ko kan deh lai. Kalualah nyo malekua duduk daku amma emak lah jadi waktu itu nama dah ibu mencari ayah siang malam dia mencari piti kan tu awak balembur lo bagai cari lah ada bantu orang ayah di rumah lah tabua tangan lo lah tabah kaki lo dia mencari kan tu awak katiko itu kok awak sebagai amak de anak awak. Iyo ya. Tengah malam balik laki bagai. Sekali sapakan kok tiba di rumah bagai. Tiba pitih nyo agilo bulik-bulik kawak. Itu tak tekanan. Katiko di kecilan de anak awak sadar awak. Iyo. Kalau awak tarimo bertanda itu Allah lah. Yang tak tentu yang apa aja baru gadang. Ang nyunya ayo dah yang nak nambai mal sampai kini. Piti hang tak cukup belanja dia nombor kuli mayang. Kembang kelengkang lah sekali tu. Tak tentu dia ang orang pajasirah baru. Kalau bantu itu berarti redha Allah alunjo tibo. Padahal ikut nasihat. Ajaran kebenaran disampaikan di anak awak. Nak jangan awak batangka jo laki awak. Maka bapak-bapak ibu sekalian yang rahmati Allah, tidak tahu kita mana pintu redha itu. Maka selalulah kita berbuat taat untuk mengetuk pintu redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu ada di dalam kehidupan kita. Terutama sekali bentuk sembahyang 5 waktu sadisa malam tua. Karena ada dosa nan dianggap de orang indak dosa antaba akulah ke sepele. Ambu angkat hanya 2 saya. Pertama membuka aurat. Ndak nyo anggap masalah gadang de orang tu dah. Ko laki-laki auratnya mana koyo antara puse lutut jo puse.
Ke bawah di bawah lutut, kate di atas pusat. Antara kedua pusat di lutut itu aurat laki-laki. Kok serong nanya kate di pusat sekali liang. Kok besrawa bantu itu loh. Apabila pusat tabudu atau ikut nampak di belakang, itu kali sirawa nambi turun nama Bali dan laki-laki sepadusi bantu itu ya. Masih gak ngaju lu menyonggang-nyonggang pernah rami. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nana dosiko indah bantu itu. Amin. Nah, itu masalah sepele tapi dosa. Membuka abu bagi uni-uni kami. Jadi soal masalah permasalahan yang kadang tidak dianggap masalah. Pai kamu saji yolai bajilbab, kok pai arisan yolai bajilbab juga lah. Andai kawan ko indah, pikatikolah keluar nan acara awak saya mudia kata kabar. Nak labat tutui abu adang-adang abu kalau diubah lo warnanya bagai. Nauzubillah. Itu dosa yang kadang-kala kita anggap tidak dosa. Itu laki-laki bahasa singke. Jadi kebiasaan abang paling menggarutu hati anak pesantren tamat di pesantren awak nama aja mengaji jak di matan takrib jawab mengaji matan takrib bajuri i anak tamat mengaji jawab ayo buka ayo aurat elah di luar pesantren kalau nampak awak itu yang lari kayaknya kecian antu pula awak ya dek Tuhan tak takut dek tengku takut kalau di Malay itu lantang lang masabuhi na kalau bulan puasa. Apo nyo tagahang kalian ng alumni pesantren ko dek laki kalian tak boleh pakai jilbab, gagah tak pakai jilbab itu wabituan tu ah. Kok di Malay itu tentu dek kami sia na mantan di pondok. Nyo bukan. Sirawa waktu itu lantang bersewa-sewa singke. Padahal itu aurat. Kemudian sembahyang 5 waktu itu pun dianggap sepele di orang nan alum biasa melaksanakan sembahyang. Dah aduh rasue gangguan karena nyo cali nan sembahyang jo dan tak sembahyang sama. Nah ada lebih lah. Habis itu dalam anggapan mungkin. Padahal kece Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, orang nandak sembahyang surang dalam sebuah rumah, maka akan Allah turunkan murkanya kepada orang nan seorang itu, laknat Allah satio ari 1000 macam laknat kutukan Allah Ta'ala. Baduo nandak sembahyang dalam rumahku 2000 laknat Allah. Batigo 3000, kok sarumah ada sembahyang kala beribu-ribu. Nak tentu dia laknat itu entah bilo ketibu tapi laknat kutukan Allah kepada orang hendak sembahyang itu 1000 laknat satio ariye. Seorang hendak sembahyang. Ada awak menganggap sepele sembahyang itu. Padahal sembahyang meninggalkan sembahyang itu dosa di bawah murtad. Basinalun bantu itulah. Dengan singajo tinggalan sembahyang dengan tanpa ada halangan apapun, singajo tinggalan sembahyang. Maka dosanya sama dengan 30 kali berzina. Wah hebat itu. Kadang-kadang awak mengecen deh, dapat pianggang sepadi kininya pupu padi de manci. Iko masalahnya de anak dak beraya mah dalam kampung awak. Nyo tinggal di atas sana. Ayo mandi tu maili jo ke sawah awak kemari. Urang nambah paburu, urang nambah pasabui-sabui. Padahal awak sadar. Awak nan menurunkan kutukan Allah, laknat Allah 1000 per hari. Na'udzubillah. Lupa itu. Pada kita na lebih kadang. Nan meninggal sembahyang secara sengaja. Parah Allahumma. Billana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mudah-mudahan kita apalagi dengan semangat akan kita tampuh bulan Rajab besok.
Kita akan mendengar ceramah tausiah dari guru-guru awak bahwa di Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di alam misal, di alam malakut dan sebagainya, bermacam-macam siksaan-siksaan alam yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang murka Allah kepadanya oleh dosa-dosa yang dia kerjakan. Mudah-mudahan kita nanado dalam rumah ko, mari kita kembalikan kembali. Kok salamu ko kita talalai, kok salamu ko kita kadang tak menganggap diri tak berdosa, biasa-biasa senyum. Bilo siang, bilo sama sinan lo di siang itu saya nambah sabwe ya kalau masukkan ada ko ya kita pikir lo itu bisa nggak ada apa pikir bisa lah nggak ada nang dipikir bisa nah bisa minta keluar bisa lah yang di mana siang di situ di mana apa sama di mana tunggu di situ di siang jangan itu masalah ibadah lai segeh joawa lai sehat joawa lai adoh jo diagi kekuatan Allah sadar masih gitu amalkanlah kewajiban yang Allah perintahkan kepada awak indak karugi malahan menantang ajaran syariat Allah dan Rasul itulah kita yang akan diturunkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, mungkin beku ada acara dari pasukan awak, dari kami mungkin itu nandape aku sampaikan sebagai tausiah singkat kita malam kini dan bermanfaat hendaknya terutama bagi ambo sendiri yang menyampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.